Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Balik lagi sama gue Dimas, masih ditemenin sama Ezra. Hai Halo, Ezra. Dan tentu saja halo. Paula. Hai Paula. Hai hai. Malam ini tentu saja kita punya dua cerita lagi yang akan bikin malam kalian jadi lebih angker. Ceritanya sih nggak terlalu muluk ya. Tapi untuk cerita pertama ini gue akan ngasih satu video yang nanti akan gue jelaskan kenapa buat kalian. Silakan nonton dulu. Oh ya, mungkin akan gue potong biar nggak kepanjangan gitu, karena ada lagunya. Takut kena copyright. Tapi kita tonton aja dulu. It's just really coincidence when we are like not parking, like just stop by Next to the cemetery and then the train for the passing train. by. And then the radio just starting to turn on by itself. We don't know, like, and then the song, Just came out. we have no idea. I feel like there is something. I feel like there is something. I don't know. I don't know. Video ini itu dikirim oleh sepupu dari Paula. Sepupu ya, Pau? Yes, betul bang. Nah, karena mereka kaget ketika mereka lewat satu tempat, radio mereka nyala sendiri. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cerita ini nggak akan kalian temukan dimanapun karena ini cerita asli dari teman-teman atau keluarga atau dari teman-teman dekat kita. Waktu dan tempat gue persilakan, Pau. Oke. Jadi cerita ini itu dari saudara gue yang bernama Sekam. Nah, ceritanya ini adalah pada hari Jumat kejadiannya. Jumat malam tepatnya. Jadi pada hari Jumat itu, si Sekar bersama temennya, Mike, itu lagi hangout nih, dari pagi sampai sore. Ya namanya anak muda gitu ya guys ya. Nah, tapi di tengah-tengah hangout itu, mereka tuh dapat chat nih, dari dosennya mereka, namanya Mbak Melati. Nah, si Mbak Melati ini tuh titip korset gitulah, buat dibawa ke Bali karena mau show di Bali gitu, kalau nggak salah ceritanya. Nah, akhirnya mereka itu, si Sekar dan Mike ini, ke mall dong, cari korset untuk Mbak Melati. Nah, karena mereka itu pikirnya, aduh ngapain sih, ini ke mall cuma beli korset doang gitu ya kan. Akhirnya, mereka itu nongkrong. Keasikan nongkrong sampailah malam. Nah, begitu malam itu udah asik nih ngopi ya kan. Nah, mereka baliklah ke kampus buat ngasih barangnya si Mbak Melati itu yang berupa korset dan mungkin ada kegiatan lainnya. Kayak biasanya kan mereka mau latihan narinya itu pas ya mungkin agak-agak malam atau gimana gitu ya kan. Nah, pada saat mereka OTW ke kampusnya itu, mereka tuh lewat daerah Petoran gitu namanya. Petoran gitulah ya. Itu naik mobil. Nah, dengan posisinya itu adalah si Mike yang nyetir, terus Sekarnya duduk di sebelahnya. Nah, mereka ini kan emang orang-orang yang suka ngobrol gitu ya. Jadi, sepanjang perjalanan tuh mereka ngobrol asik gitu sebenarnya posisinya. Biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol. Nah, pas di perjalanan ini, di daerah Petoran ini, perjalanan mereka tuh harus terhenti. Kenapa? Karena kereta mau lewat. Jadi kan palang keretanya nutup dong, turun gitu. Jadi kan mereka nggak mungkin bisa ngelintas gitu. Nah, pada saat lagi mobil berhenti itu, dengan mereka lagi ngobrol tadi itu, tiba-tiba radio itu nyala sendiri. Radio di dalam mobil. Yang mana itu posisinya, radionya itu mati, lagi nggak mereka hidupin. Dan sekalipun dihidupin, itu tuh yang mereka setel bukan radio, tapi Spotify. Gitu, dan otomatis mereka kaget dong, kayak, kok radio sih? Yang mana radionya itu nyetel langsung ke puter lagunya yang ada di video tadi itu. Nah, akhirnya mereka tuh kayak saling lihat-lihatan kan gitu. Sekar ngeliat si Mike juga nggak Sekar. Nah, entah gimana, akhirnya mereka tuh kayak tersadar sendiri gitu loh. Otomatis mereka tuh ngelihat ke arah kanan, ke arah kanannya si Mike ini. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat, guys?
Apa tuh? Ternyata di situ itu adalah kuburan veteran. Yang mana di kuburan veteran ini itu nggak cuma kuburannya para pahlawan veteran itu guys, tapi juga ada kuburan tanpa nama, atau itu adalah kuburannya para korban yang meninggal karena kecelakaan dan nggak diketahui ini identitasnya apa nih. Oh my god. Wow. Jujur gue merinding banget sih. Nah, terus pas lagi mereka lihat-lihatan itu, mereka tuh juga tersadar akan lagunya itu. Kok lagunya kayak agak gimana ya gitu. Mereka udah mikir kan kayak gitu. Terus makanya tuh si Mika itu ngerasa kayak, ini kok kayaknya lagunya tentang kematian gitu. Nah, tapi ternyata setelah ditelaah lagi itu tuh lagu tentang patah hati guys. Apakah mungkin entitas yang menunjukkan ke mereka itu adalah ya mungkin korban kecelakaan, tapi dia juga lagi patah hati karena nggak bisa bersama pasangannya mungkin. Ya bisa jadi sih. Benar-benar. Ya. Oh my god, that's so scary. Iya benar-benar. Kok tiba-tiba gitu mah. Nah, itu dia yang makanya sampai sekarang itu si Sekar dan Mika tuh kayak masih nggak ngerti gitu. Kenapa saat itu kok si entitasnya itu menunjukkan, nah yang dia pilih adalah radio itu gitu. Dan kayaknya sih emang posisinya agak jam 6-an ke atas habis maghrib ya. Wah gila sih. Sebelumnya lagi kemana nggak gitu mereka? Abis dari mana atau tempat yang ngeri atau gimana gitu? Enggak. Memang saat itu doang gitu mereka digangguin gitu. Jujur gue sih nggak tahu ya mereka sebenarnya dari mana. Tapi kayaknya tuh dari awal itu kondisinya mereka aman-aman aja tuh guys. Cuma pas lagi ngelewat daerah itu doang mereka tuh terganggu itu. Iya. Ya emang ya sebenarnya kan kalau apalagi orang yang patah hati gitu terus habis itu kan pasti nggak tenang tuh jiwanya. Pasti ya mungkin mungkin dia mau ngasih sign ya, ngasih tanda atau gimana gitu ke ini, ke dua teman lu mungkin ya. Yang tentu saja bridgingnya ke cerita gue yang kedua nih kayaknya nih ya. Sama wow, gue juga punya cerita yang ada radio yang mendadak nyalanya. Jadi serem banget. Jadi gini, cerita ini tuh dari ibunya temen gue sebenarnya. Saat dia lagi tamasya sebenarnya, bareng sama teman-teman ibu-ibu teman-teman yang ya pokoknya tamasya ibu-ibu gitulah, tahu ya. Ke daerah di Jawa Barat. Yang mungkin gue gak akan sebut tempatnya secara detail ya. Takutnya gue dimarahin gitu kalau tempatnya ternyata gak serem. Dimarahin sama orang desanya gitu. Tahu lah yang gue maksud siapa? Gak tahu, pada gak tahu ya. Ya gitu. Kayaknya gak tahu deh gue. Jadi ceritanya gini. Ini dimulai dari ketika ibu-ibu itu pulang dari tamasya tersebut. Ibu-ibu itu semua naik bis yang menurut ibunya temen gua, si supirnya itu udah kelihatan aneh kata dia, tapi kan gua nggak tahu juga ya. Sopirnya itu kayak kelihatan tegang atau gimana gitu, dan mengemudikan bis gitu. Ya pokoknya mengemudikan bisnya dengan wajah tegang lah, ketakutan menurut dia. Sepanjang perjalanan, ibu-ibu di barisan paling belakang itu udah ribut. Pak, ini kayak ada bau bunga gitu deh, kata ibunya. Yang sebenarnya wajar aja di sekumpulan ibu-ibu ada bau bunga gitu. Ya siapa tahu parfumnya seseorang tumpah, ya nggak tahu. Ya, betul. Tapi ibu-ibu ini pada oh Pak, ini ada bau-bau aneh nih, bau wanginya. Kita nggak tahu ini dari mana gitu. Si bapaknya
mukanya kelihatan lebih tegang, kata ibunya temen gue ini. Masih menurut pengakuan ibunya temen gue ini, mukanya makin tegang, makin keringetan, kata dia. Sementara si ibu-ibunya makin berisik gitu kan. Waktu tuh udah mulai menuju ke mulai gelap, mulai di sekitaran waktu maghrib, sama kayak Paula. Yang ibu-ibu ini kemudian minta berhenti, minta abangnya periksa dulu itu bau dari mana gitu. Akhirnya semua pada turun ya di satu tempat sambil nunggu gitu. Satu ibu-ibu yang dari barisan belakang itu ngedeketin ibunya temen gua sambil ngomong, Bu, saya tuh dari ekor mata saya ngelihat ini karena ibu-ibunya itu nggak penuh ya, jadi di barisan paling belakang itu kosong. Jadi bangku deretan paling belakang itu semuanya kosong. Tapi si ibunya bilang, saya di ekor mata saya ngelihat ada 6 sosok pakai baju putih yang nutupin semua nutupin muka mereka di belakang katanya. Wah, kaget dong si ibu. Wah, apakah itu sumber baunya gitu kan? Pada gosip-gosip gitu ya, namanya ibu-ibu kan. Pada ngegosip gitu. Itu kali sumber baunya, itu kali itu gitu. Si sopirnya sendiri itu setelah meriksa ke belakang dan keliling-keliling segala macem, itu kayak nelpon seseorang. Dia nelpon kayak sambil ketakutan katanya lagi ya, menurutnya katanya sambil ketakutan, sambil bawa gitu. Si ibu ini nggak dengar karena dia masih agak jauh lah. Sopirnya itu ngejauh gitu. Setelah kejadian itu, mereka semua masih disuruh naik sama sopirnya. Masih, udah Bu, nggak apa-apa, ayo naik semuanya. Setelah semuanya naik, mereka jalan lagi. Udah, kata ibunya temen gue, nggak ada lagi tuh bau wangi. Cuma sampai ke beberapa kilometer ke depan, bau wangi itu balik lagi. Mereka kaget dong. Dan yang pakai baju putih ada lagi? Itu nggak diceritain. Tapi yang diceritain adalah, jadi gini, begitu bau wanginya ada, tahu-tahu radio di bus itu nyala. Tapi yang keluar cuma bunyi kresek-kresek sama suara, woi. Anjir. Terus gue kaget lagi. Iya, bunyi kresek gitu. Akhirnya si sopir bus itu berhentiin busnya lagi di satu tempat gitu. Semua ibu-ibu itu masih takut, mereka semua pada yakin yang mereka dengar. Semua ibu-ibu itu yakin mereka dengar suara woi di radio itu. Yang si sopirnya bilang kalau cuma bunyi radio nyala aja dan itu kayak kelistrikan di busnya tuh lagi nggak benar gitu. Akhirnya apa coba? Mereka diam di tempat itu, katanya di satu rest area tertentu. Nggak mau naik lagi bus itu dan meminta bus pengganti. Walaupun si sopir busnya bilang, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya minta bus pengganti. Ketika mereka minta bus pengganti, ini lagi nih, gue nggak tahu ya, ini si sopirnya ini cuma manas-manasin aja apa gimana gitu, atau cuma pengen jadi seru gitu. Tapi rupanya katanya bus yang dikemudikan sama si sopir bus sebelumnya ini itu katanya memang sempat ngelewatin kecelakaan katanya, bukan penyebab kecelakaan ya, ngelewatin kecelakaan di satu tempat sampai jadi bus mereka gitu. Jadi mungkin korban-korbannya itu ngikut gitu ke situ, tapi nggak tahu juga ya, itu kan kata dia, dan itu ya namanya sopir yang itu gitu. Setelah ganti bus itu memang nggak terjadi apa-apa sama nyokap temen gue sama itu sampai pulang akhirnya. Sampai
selesai gitu. Gitu sih. Nggak tahu ya. Gila sih. Tapi serem juga sih kalau gitu. Tapi Gue kan sampai tahan napas. iya, tadi gue juga agak sedikit merinding sih. Iya, nggak tahu ya. Ada beberapa kejadian yang di kejadian itu yang memang bisa dijelaskan secara logika kayak gue bilang tadi. Ya mungkin aja ada parfum yang tumpah, ya mungkin aja kelistrikannya memang terganggu, ya mungkin aja si supir bus itu emang mukanya aja gitu. Dan juga berhalusinasi kan kalau yang mungkin capek juga kan. Iya. Kalau ngomong di ujung mata itu kan bisa aja. Iya kalau ibu yang lihat di ujung mata mungkin gitu. Ya gitu sih. Tapi nggak tahu ya. Menurut gua kalau sampai semua orang denger satu radio itu tiba-tiba teriak woi gitu di satu tempat itu udah nggak beres sih. Benar sih. Nah kalau gue juga mikirnya tuh kayaknya tuh si supirnya kenapa mukanya itu pucat, mungkin dia juga dari awal tuh kayak udah tahu gitu nggak sih sebenarnya. Cuma ya, dia itu. kayak takut juga gitu. Ya itu tebakan nyokapnya teman gue, katanya si sopirnya itu emang udah tahu kalau busnya itu bermasalah gitu. Iya kan? Dia juga mikir kayak gitu sih. Ya akhirnya mereka tetap nggak mau naik sih, si ibu-ibu itu nggak mau naik sampai lama gitu. Wah itu. Iyalah gue juga kalau jadi penumpang nggak mau gue keluar gue. Iyalah. Itu ngeri sih kalau tiba-tiba di ekor mata itu gue ngelihat ada 6 orang pakai baju putih nutupin muka. Anjir. Masalahnya 6 loh bang. Iya makanya. 6 loh gila kali. Satu aja udah kayak. Nah ini ya. Iya kata si Wibu. Iya kan Zra. Makanya. Tapi kan emang sering kan kalau emang tadi katanya kan kemungkinan habis ngelewatin yang kecelakaan. Itu kan emang sering kan ada cerita-cerita gitu yang mungkin dia mau informasi, mungkin meminta tolong atau mungkin ya itu kan kayak gitu-gitu. Sering kan kayak misalnya gue dengar cerita lah kayak misalnya memang dia habis ngelewatin mungkin ada yang meninggal tiba-tiba ya mungkin arwahnya keikutan ya. Ikut atau mau minta tolong atau mau tolong dong sampein ini gitu. Ya itu serem sih. Ya. Cuma emang tapi tuh untung itu berdua ya. Kalau misalnya sendiri tuh lebih serem banget sih kalau di mobil sendiri malam-malam gitu loh. Iya ya, temannya Paula ya. Kalau iya. Teman Paula maupun si ibu ini juga. Aku waktu itu pernah dengar cerita juga nih. Soal tapi kalau ini bukan radio nyala sendiri sih. Jadi memang dia tuh ngelihat ada entitas ikut dia pulang gitu, ikut masuk ke mobilnya. Jadi kan waktu itu si orang ini itu sebenarnya bukan guru di mata pelajaran di sekolah sih, pokoknya dia ngajar lah di sekolahku gitu kan. Nah dia ini kan kayaknya emang punya indera-indera kesekian gitu kan. Nah pas lagi ke pemakamannya siapa, kayaknya salah satu guru di sekolah aku juga gitu deh, kan ada yang waktu itu lagi udah meninggal gitu. Nah ngelayat kan, dia ikut ke pemakamannya tuh. Terus udah selesai pemakaman itu, dia kayaknya tuh ngopi-ngopi dulu gitu lah. Dekat situ kan suka ada ya yang di kuburan tuh orang tuh jualan. Sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa ada orang jualan di bener-bener di tengah kuburan gitu kan. Ya kan orang hidupnya butuh makan. Bener juga sih. Yang dia jual tuh juga bukan kayak kembang kan, tapi kayak minuman doang gitu. Nah orang ini tuh sebelum pulang itu dia ngopi dulu lah di situ. Begitu selesai ngopi, dia balik dong ke mobilnya. Dia tutup tuh mobilnya, kaget dia. Kok ada yang ikut dia, duduk di belakangnya dia, di mobil belakang, dan itu posisinya, nah dan posisinya itu adalah guru aku ini tuh sendiri, nyetir sendiri gitu. Dan kalian tahu apa? Dia langsung buka jendela, dia bilang kayak gini, mending kamu keluar deh, jangan ikut aku pulang, gitu. Dan kalian tahu apa yang terjadi guys? Apa? Untungnya entitas itu keluar dari mobilnya. Jadi nggak ikut si guru aku ini pulang.
untung Gila nggak nurut. sih? Kalau Gila. tiba-tiba Iya, kalau tiba-tiba dirasuk gimana? Iya. Waduh. Tapi- Iya juga ya. Tapi kalau Iya dia sih. penakut sih harusnya dia nggak berani ngopi di situ sih. Mm-mm. Iya juga sih, benar. Benar-benar. Tapi itu sih kalau yang masalah horor di mobil tuh emang nyebelin ya, kayak yang gue bilang tadi di awal, mungkin belum dengar juga penonton tadi. Jadi gue tuh pernah, sebenarnya emang nggak terlalu serem sih, cuma waktu itu di saat itu gue rada deg-degan juga ya gitu. Jadi memang tuh sebenarnya tuh ini tuh berlanjut dari sini, jadi sebenarnya tuh jadi apa settingannya tuh, backgroundnya tuh awalnya tuh gue tuh habis syuting film pendek horor lah buat tugas sekolah film itu kan, bikin film horor ala-ala gitu kan, film horor lah gitu. Nah, cuma emang di situ banyak kejadian yang ini, dan ini sebenarnya cerita horor itu di rumah temen gue di PIK gitu loh. Jadi kita syutingnya itu di situ, di rumah di PIK gitu. Nah, sebenarnya nggak terlalu serem sih, tapi rumahnya gede aja sih, dan yang tinggal juga nggak banyak. Tapi kan biasa aja, kita juga udah beberapa kali syuting di situ sebenarnya sebelumnya, tapi ini pertama kali syuting film yang agak berbau horor gitu di situ. Itu sebenarnya dalam filmnya tuh kita nggak ada wujudnya sebenarnya, ceritanya tuh horornya tuh film gue itu rencana waktu itu ya horornya tuh kayak nggak kelihatan aja gitu. Nah cuma di situ tuh banyak yang aneh gitu, bahwa tiba-tiba setelah syuting ada yang jadi sampai temen gue tuh yang editor itu ngelihat yang pertama footage-nya nggak ada. Padahal ini kan scene berapa, jadi kita tuh cuma ada satu adegan yang sebenarnya tuh nggak ada unsurnya. Adegannya cuma kayak modelnya loh. Kalau Paula sama Abang Dimas tuh tahu kayak apa namanya, model opening film yang dia tuh cuma nyusurin tangga ke atas gitu doang udah. Cuma scene itu kita sampai syuting 3 kali ngambil reshoot. Padahal itu kan dia cuma kayak insert aja, tapi itu penting aja untuk kita gitu. Nah itu yang pertama adalah ya itu yang pertama itu tiba-tiba soundnya nggak ada. Soundnya nggak ada, itu aneh banget, soundnya nggak ada. Ini dari sudut pandang editor ya, buat kalian juga guys. Buat di sudut pandang editor, sound nggak ada itu horor. Betul, itu horor. Itu horor satu itu, kedua horor yang beneran memang. Benar sih. Oke, nah itu awalnya kita pikir, oh ya mungkin lupa ke record kali soundnya. Oke, yang kedua tiba-tiba suaranya ada, gambarnya nggak ada. Nah lu. Soalnya ada gambarnya nggak ada, aneh banget itu. Jadi gambarnya nggak ada. Benar sih. Padahal kita jelas tuh inget banget, gue juga dari situ gue ikut teman gue yang di OP buat ngambil gambarnya ada, dan itu ke-record dan ada di komputer. Ya. Nah yang udah aneh banget sih, kita balik lagi ke sana deh. Oke. Balik ke sana, tiba-tiba nah ini sebenarnya bukan gambaran nggak ada, bukan ini yang nggak ada. Pas mau ngedit SIM cardnya nggak ada. Jadi kayak seolah-olah kayak dibikin lupa si editor, temen gue editor ini di mana naruh kok SIM card SD card. SD cardnya nggak ada. Yang aneh banget lah gitu, sampai gimana sih ini? Ini apa mungkin emang kita dibuat linglung. Ya dibuat linglung gitu, tapi ya kan so lah, itu kan bisa aja kayak mungkin dia lupa, tapi kita mikir kok sampai cuma scene yang cuma ngambil shot di tangga doang gitu loh, aneh banget. Untungnya emang ini nggak butuh aktor atau aktris, jadi ya kita nggak bayar lagi kan, tapi tetap aja aneh, masa scene ini doang sih yang nggak ada, apa jangan-jangan kita mikir waktu jangan ada sosok beneran di tangga itu sehingga dia nggak mau di itu kan, udahlah. Nah yang seremnya kan ini kan emang kita kan kayak emang ini kan gue di sekolah film ya, IDS ya, itu emang dibagi kelompok-kelompok gitu. Nah kita saling bantu. Nah besoknya itu atau ini tuh bantu ke tim temen gue yang lain gitu. Nah karena emang butuh mobil gue yang agak besar, jadi gue tuh pulang dulu ke rumah gue untuk tukar mobil. Mobil gue Brio ya, terus gue tukar mobil bokap gue yang pokoknya mobil besar lah, kayak Pajero lah, kayak gitu misalnya atau apa. Nah itu gue lagi dari rumah gue rombongan. Gue nih nginep di rumah temen gue karena besok pagi biar kita berangkat bareng. Temen gue tuh rumahnya di yang sebelum Cinere itu, gue lupa, Karangtengah itu di situ. Nah itu, dan dia tuh yang di perumahan bagus, gue lupa, perumahan elit banget yang ada di Karangtengah itu, gue lupa apa namanya. Nah itu untung udah deket sama pintu masuk, tapi tiba-tiba pas mau masuk ke itu, jadi gue
bener-bener tuh radio itu lagi kecil, gue lagi ngajain radio. Tiba-tiba tuh ada suara pas bener-bener di sebelah telinga gue tuh suara kayak clap gitu loh, kayak clap gitu. Sekali apa 2 kali gitu. Langsung anjir apaan tuh. Gue langsung deg-degan gitu, dan gue udah takut mau ngeliat ke spion. Tiba-tiba dia ada di belakang gitu kan. Kayak ada yang tepok tangan gitu. Oh, gila. Iya, kayak ada yang tepok tangan bang di sebelah kuping kanan gue. Anjir. Itu gue langsung anjir, ini gue lagi nyetir sendirian. Kalau ada berdua kan masih mending ya, ini gue sendirian gitu kan. Oh my Anjir God. gitu kan. Untung itu udah masuk ke gerbangnya temen. Jadi gue tuh udah rada takut ngeliat ke spion, ada nggak ya, gue udah deg-degan banget. Ya untung nggak ada sih gitu. Tapi kalau ada, wah kan ngeri juga ya, tiba-tiba ada yang muncul gitu kan. Tapi itu salah satu sekian lama gue tuh anjir nih. Dan bahaya juga kalau misalnya gue tiba-tiba gue kaget kan, bisa aja gue banting setir terus gimana kan. Tapi ya itu kayak itu langsung kayak gue deg-degan sangat parah waktu itu. Tiba-tiba ada yang kayak nge-clap dia, kayak kalau lu inget yang di film Conjuring yang clap gitu loh. Kayak film Conjuring. Itu kayak gitu persis. Jadi gue dengar suara clap gitu, anjir langsung, aduh, gue langsung deg-degan banget. Nah itulah, itu gue langsung, ya itu horornya ya gitu doang. Tapi tetap aja kayak lu kebayangin lu sendiri di mobil malam-malam ya, ngeri juga. Tapi itu enak banget sih, sumpah. Iya. Jadi lagunya Ezra tuh asik banget sampai setan aja ngejam gitu guys. Iya anjir. Wow. Gak jadi takut gua bang. Iya. Makanya gue tuh sekarang aja tuh kalau misalnya dulu zaman sebelum menikah gitu ya, gue kalau pulang dari nganter istri gue kan, sebelum dia di kosan gue jauh kan. Biasanya kalau misalnya jemputnya kan dulu, misalnya jemput dia dari rumah kan agak siang atau ini, gue dengernya podcast horor, storytelling horor. Lumayan karena dari dulu kan dia kosnya dulu di Matraman, dari rumah gue 1 jam lah ada. Terus lumayan tuh satu episode habis. Tapi kalau malam udah nggak mungkin berani lagu denger begituan lah, langsung dengernya lagu rock, lagu apa kan, takut gue anjir gitu. Untung sih jalan lagu rohani. Kadang lagu rohani kalau emang agak takut, tapi biasanya sih nggak, karena jalannya dari rumah dia, dari kosan ke situ lumayan rame kan. Gue liat Sudirman, ini tempat yang aman lah, yang nggak serem-serem amat gitu. Itulah, tapi kalau di emang soal kayak gini, soal kayak gini emang serem banget ya sih. Serem. Tapi apakah sebenarnya entitas kayak gitu sukanya di mobil ya? Ada yang di motor juga kan? Banyak kali kejadian. Ya, tapi kan dikit. Ya kalau entitas itu aja suka dibonceng, kalau mobil suka numpang. Kalau motor, gue pernah tuh boncengan berenam. Gimana anjir cara boncengan berenam? 4-nya nggak kelihatan. Itu gue nggak tahu tuh awalnya. Nah, begitulah ceritanya. Baiklah. Boncengannya gue juga tidak tahu ya mengapa terjadi sampai. Kayaknya itu dilanjutin ke depannya ya kalau ada cerita lagi. Soalnya kayaknya cukup segitu dulu malam ini guys. Iya, seru sekali. Siapa tahu kita berikutnya di Kamar Angker kita bisa membahas. Semoga ini bisa membuat malam kalian lebih angker lagi. Iya, terutama yang mendengarkan di mobil. Terima kasih sudah mendengarkan. Wow. Hati-hati di jalan ya. Gak usah ngeliat-ngeliat spion terus-terusan kalau ada yang clap di sebelah kalian. Apalagi kalau tiba-tiba wangi. Atau apalagi kalau tiba-tiba wangi. Aduh. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice nightmare. Ciao. Ciao. Bye-bye.